Selamat datang kembali. Anda mungkin ya punya gambaran soal Australia. Benua luas, cerah, banyak kanguru, outback gitu ya. Negeri yang kesannya kaya sumber daya. Tapi, seperti yang akan kita bahas lebih dalam kali ini, di balik citra itu tuh ada tantangan lingkungan yang cukup serius dan terus terang lumayan mengejutkan. Kita akan coba telusuri kondisi lingkungan Australia ini pakai kacamata yang agak unik nih. Pinjam metafora utama dari sumber kita. Bab 13 buku Collapse karya Jared Diamond, yaitu gagasan menambang Australia. Menambang ya? Iya, jadi bukan cuma soal batu bara atau biji besi yang memang jelas ditambang ya, tapi lebih ke gimana Australia secara sejarah gitu memperlakukan sumber daya terbarunya. Kayak tanah, air, hutan, seolah-olah itu semua urat emas yang bakal habis. Diambil lebih cepat dari kemampuan alam untuk pulih. Nah, misi kita kali ini untuk Anda adalah coba membongkar. Kenapa sih negara maju dan kaya kayak Australia ini justru menghadapi masalah lingkungan yang bisa dibilang parah begini? Kita akan lihat gimana kondisi alamnya yang unik, terus warisan sejarahnya, dan praktek-praktek yang diimpor dari Eropa itu saling terkait. Oke, mari kita mulai penelusuran ini ya. Ya, konsep menambang sumber daya ini memang jadi kunci banget di sini. Artinya kan, eksploitasi yang kecepatannya itu melebihi kemampuan si sumber daya buat pulih lagi, buat regenerasi secara alami. Kalau untuk mineral ya, kayak batu bara, biji besi, itu kan ekspor utama Australia ini jelas banget. Itu kan sumber daya tak terbarukan. Sekali diambil, ya habis, nggak bisa balik lagi. Nah, tapi disinilah gagasan Diamond ini jadi, provokatif banget menurut saya. Konsep menambang ini, kata dia, juga diterapin ke sumber daya yang seharusnya bisa pulih. Tanah subur, hutan, bahkan ikan di laut gitu. Semuanya diperlakukan seolah nggak terbatas. Kayak nambang mineral aja gitu. Apa ini dimulai sejak awal kedatangan orang Eropa ya? Tepat sekali. Contoh paling dasarnya itu ya praktek pertanian awal oleh pendatang Eropa. Mereka itu bisa dibilang tanpa sadar ya, langsung menambang nutrisi tanah. Mereka bawa paket pertanian Eropa, gandum, domba, sapi, terus diterapin gitu aja di tanah Australia. Padahal, nah ini dia, tanah Australia ini secara geologis kan tua banget. Udah lapuk, secara alami miskin nutrisi, beda jauh lah sama tanah Eropa. Akibatnya bisa ditebak dong ya, nutrisi tanahnya cepat habis gitu. Persis, nutrisi asli tanahnya itu terkuras habis dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ini yang kemudian bikin ketergantungan besar sama pupuk kimia di kemudian hari. Sebuah ketergantungan yang, ampun, masih terasa banget sampai sekarang dan jadi bagian besar dari ongkos pertanian di sana. Oke, jadi tanahnya memang rapuh dari sananya ya? Iya, kerapuhan lingkungan Australia ini memang perlu kita pahami lebih dalam. Karena ini dasar dari banyak masalah lain. Kita lihat tanahnya dulu deh. Australia itu kan benua tertua ya. Tanahnya udah lapuk jutaan tahun. Hasilnya, kesuburan alaminya itu sangat rendah dibanding benua lain. Nutrisinya tipis banget. Konsekuensinya, ya kayak tadi dibahas, pertanian butuh pupuk banyak banget, biaya produksinya jadi tinggi. Ada contoh yang ekstrim nggak soal ini? Biar kebayang gitu. Ada. Coba lihat wheat belt atau sabuk gandum di Australia Barat. Itu di sana tanahnya pada dasarnya cuma pasir. Fungsinya lebih kayak media fisik buat nahan akar aja. Mirip media tanam di pot bunga raksasa gitu loh. Hampir semua nutrisi penting buat tanaman harus ditambahin dari luar, secara buatan. Ini nunjukin betapa terbatasnya kapasitas alami tanah di sana. Wow, cuma pasir ya. Terus ada masalah lain lagi di tanahnya. Ada banget. Masalah besar kedua yang ngintai di tanah Australia, itu kadar garam atau salinitas yang tinggi di banyak wilayah. Dan ini bukan garam permukaan biasa loh, asalnya macam-macam. Di Australia Barat Daya, itu garam dari laut yang ketiup angin ke daratan jutaan tahun. Di Tenggara, termasuk cekungan Murray Darling yang penting banget buat pangan itu sisa-sisa laut purba yang dulu pernah menggenang. Ada juga dari danau pedalaman purba yang kering, terus garamnya ketiup angin. Dan garam ini posisinya tersembunyi gitu ya? Nggak langsung kelihatan di permukaan. Seringnya begitu. Garam ini numpuk di lapisan tanah yang lebih dalam, jadi semacam bom waktu ekologis gitu. Nah, ini penting nih buat diingat pas kita ngomongin soal air nanti. Oke, bom waktu garam di bawah tanah. Terus airnya gimana? Katanya keringnya. Nah, soal air, Australia ini kan benua terkering yang dihuni manusia. Curah hujannya itu sangat nggak menentu, fluktuasinya ekstrim banget.
Dipengaruhi siklus iklim Pasifik kayak El Niño, La Niña. Aliran sungainya juga termasuk yang paling rendah dan paling nggak stabil di dunia. Akibatnya, ya ketergantungan sama air tanah itu tinggi banget di banyak tempat. Tapi tadi kan katanya ada bom waktu garam di bawah. Gimana air sama garam ini hubungannya? Kok jadi masalah? Ini dia paradoksnya. Menarik sekaligus tragis sih. Masalah salinisasi tanah yang parah itu seringkali pemicunya bukan kurangnya air, tapi justru kebanyakan air irigasi yang dipakainya nggak efisien. Di beberapa area pertanian, dulu itu metode irigasi banjir, flat irrigation, umum banget. Air irigasi yang banyak, seringnya disubsidi jadi murah, itu meresap terlalu dalam ke tanah. Air inilah yang kemudian ngelarutin si bom waktu garam di lapisan bawah tadi, terus ngebawa garam itu naik ke zona akar tanaman. Atau malah ngalirin garam itu masuk ke sungai. Astaga! Jadi gara-gara kebanyakan air malah garamnya naik, bukan karena kurang air. Iya, betul. Makanya paradoks. Jadi kombinasinya maut nih. Tanah tipis, nutrisi, tapi nyimpen banyak garam laten di bawah. Ditambah, air yang datangnya nggak pasti. Tapi kalau dipakai kebanyakan dengan cara yang salah, malah bikin masalah garamnya meledak. Waduh, susah banget ya bayangin mau menerapkan pertanian intensif model Eropa di kondisi kayak gitu. Kontrasnya tuh tajam banget kalau kita bandingin sama kondisi sebelum kolonisasi. Masyarakat aborigin kan udah hidup berkelanjutan di sana lebih dari 40.000 tahun ya. Mereka itu udah ngembangin pengetahuan mendalam, praktik pengelolaan sumber daya yang sangat pas gitu sama lingkungan Australia yang unik dan seringkali keras itu. Terus datang Eropa tahun 1788, bawa nilai dan metode yang beda banget. Yang ya dalam banyak kasus terbukti nggak cocok sama sekali. Iya, paket pertanian Inggris tadi ya, gandum, domba, sapi, diterapin aja seolah-olah Australia itu ya kayak pedesaan Inggris gitu. Nggak mikir panjang soal tanahnya yang rapuh, tanamannya yang beda, keseimbangan airnya yang rumit itu. Kayak maksain software yang salah ke hardware yang beda gitu ya. Betul. Dan bukan cuma tanaman atau ternak utama loh. Spesies Eropa lain yang dibawa masuk itu juga bikin bencana ekologis. Kisah kelinci ini hampir kayak nggak masuk akal. Usaha awal buat lepas liarin kelinci itu gagal 4 kali karena pakai kelinci jinak. Baru berhasil pas percobaan kelima, waktu mereka pakai kelinci liar dari Spanyol yang lebih bandel. Berhasil dalam tanda kutip ya tentunya. Hasilnya, Ledakan populasi kelinci yang legendaris itu kan, yang sampai ada pagar kelinci segala. Legendaris dan destruktif banget. Populasi kelincinya meledak nggak terkendali. Mereka ngerusak lahan gembala secara masif, terus saingan langsung sama hewan herbivora asli Australia buat cari makan. Bahkan ngerusak struktur tanah pakai liang-liang mereka yang jumlahnya nggak kehitung itu. Terus ada lagi rubah. Kemungkinan besar dibawa masuk buat senang-senang berburu ala bangsawan Inggris. Atau ironisnya, ada dugaan buat ngontrol kelinci yang udah keburu lepas kendali itu. Apapun alasannya, rubah ini jadi predator super efisien di lingkungan baru ini. Mangsa utamanya, banyak mamalia kecil asli Australia yang nggak punya pertahanan evolusioner ngelawan predator lihai kayak rubah. Akibatnya fatal, banyak kepunahan lokal, penurunan drastis populasi hewan asli. Sedih banget. dan dampak ekonominya pasti gede banget ya. Kelinci, rubah, belum lagi gulma-gulma impor yang pasti ikut juga. Berapa sih kerugiannya itu? Ditaksir sampai miliaran dolar Australia tiap tahun. Itu baru dari kelinci, rubah, dan gulma impor. Gila ya? Miliaran dolar per tahun. Sulit dipercaya ya, semua kerusakan ini awalnya mungkin cuma karena kangen kampung halaman atau hobi berburu. Ini nunjukin bahayanya banget mindahin spesies tanpa paham ekosistem tujuan. Betul. Ada lagi nih perspektif sejarah lain yang menarik, soal kebijakan populasi. Dulu itu ada dorongan kuat dari pemerintah Australia buat naikin populasi secara drastis. Pernah ada target ambisius 50 juta jiwa loh. Ini sebagian karena ketakutan geopolitik gitu. Semacam parno sama invasi dari negara Asia yang padat penduduk. Dulu ada istilah bahaya kuning. Terus juga ada ambisi jadi kekuatan dunia. Tapi gimana soal kapasitas lingkungannya? Emang Australia bisa nampung segitu banyak orang? Nah, ini dia benturannya. Ambisi populasi itu nabrak langsung sama perkiraan ilmiah soal daya dukung lingkungan Australia. Kalau pakai standar hidup modern, ya diperkirakan Australia itu cuma bisa nopang sekitar 8 juta jiwa secara berkelanjutan. Jauh banget ya dari 50 juta. Jauh banget.
Ironisnya lagi, meskipun ada dorongan kebijakan imigrasi besar-besaran dari pemerintah, survei publik malah nunjukin mayoritas warga Australia sendiri, sekitar 70%, itu lebih pengen imigrasi dibatasi. Oke, jadi selain spesies invasif dan tekanan populasi, sumber kita juga nyorot pola lain yang rusak, siklus boom and bust dalam penggunaan lahan. Itu gimana polanya? Polanya itu sering berulang. Gini, pas periode curah hujan lagi tinggi atau kondisi pasar lagi bagus, muncul optimisme berlebihan. Lahan dibuka gede-gedean buat pertanian atau peternakan. Modal besar masuk buat bangun infrastruktur, beli ternak, macam-macam lah. Terus, yang namanya iklim Australia yang ekstrem nggak bisa dihindari. Pasti datang periode kekeringan yang panjang dan parah. Terus apa yang terjadi sama lahan yang udah dibuka itu pas kering? Nah, lahan yang tanaman aslinya udah hilang, itu jadi rapuh banget. Terjadi overgrazing, kebanyakan ternak di lahan yang rumputnya udah tipis banget. Tanah jadi terbuka, erosi meningkat drastis. Ujung-ujungnya, usaha tani atau ternak itu bangkrut. Lahan yang udah rusak parah itu sering ditinggalin gitu aja. Jadi landscape yang terdegradasi. Sayang banget. Ada contoh fisiknya nggak yang bisa kita lihat dari siklus ini? Kayak bekas-bekasnya gitu. Banyak banget. Salah satu yang paling dramatis itu reruntuhan Kanyaka Station di Australia Selatan. Ini dulu stasiun peternakan domba super mewah, dibangun mahal banget sama bangsawan Inggris tahun 1850-an. Waktu itu kondisi alam lagi kelihatan subur dan menjanjikan banget. Tapi ya itu, kejayaannya singkat. Gara-gara kekeringan hebat, stasiun ini gagal total, ditinggalin tahun 1869. Reruntuhannya sekarang jadi pengingat bisu gitu ya, soal optimisme yang salah tempat dan nggak paham sama ritme alam Australia. Menarik sekali kisah Kanyaka Station itu. Ada lagi contoh lain? Ada lagi kisah garis Goider, Goider Line. Ini juga penting. Setelah kekeringan hebat tahun 1860-an, ada surveyor pemerintah namanya G.W. Goider. Dia bikin peta, bikin batas imajiner di Australia Selatan. Di dalam garis ini, curah hujan dianggap cukup oke lah buat pertanian gandum skala kecil. Di luar garis itu terlalu berisiko. Terus, garis itu dipatuhin nggak sama pemerintah atau petani? Nah, sayangnya nggak selalu. Beberapa tahun kemudian, dekade 1870-an, kejadian lagi periode basah yang menggoda iman gitu. Pemerintah, karena optimis lagi, atau mungkin tekanan ekonomi ya, mutusin buat ngabaikan garis Goider itu. Mereka jual lagi lahan-lahan di luar batas aman itu ke petani gandum. Hasilnya, ya bisa ditebak lah. Pas siklus kering balik lagi, pertanian gandum di lahan marginal itu gagal total lagi. Banyak lahan akhirnya balik lagi jadi peternakan domba skala besar. Itu pun seringnya susah bertahan secara ekonomi tanpa ada pemasukan tambahan. Ini nunjukin betapa susahnya belajar dari sejarah ya. Kalau udah di depan mata ada godaan untung jangka pendek. Pelajaran yang berulang ya. Kembali ke masalah garam tadi deh. Salinisasi ini kan jadi momok. Tadi katanya ada 2 tipe ya. Iya, betul. Penting buat bedain 2 tipe utama ini. Pertama, salinisasi irigasi. Ini kejadiannya di daerah kering yang memang butuh irigasi. Praktek irigasi yang boros air, kayak model banjir atau sprinkler yang nggak efisien, itu bikin air meresap terlalu dalam. Nah, air ini ngelarutin garam laten tadi, terus bawa naik ke zona akar atau masuk ke sungai. Cekungan Sungai Murray-Darling, lumbung pangannya Australia, itu kena banget jenis ini. Tipe kedua, dan ini yang mungkin lebih susah lagi ngatasinnya, adalah salinisasi lahan kering atau dryland salinization. Ini ironisnya malah terjadi di area yang curah hujannya cukup buat pertanian tada hujan, kayak di Australia Barat sama Selatan. Mekanismenya gini, tumbuhan asli Australia, pohon, semak, yang tumbuh sepanjang tahun, itu kan nyerap banyak banget air hujan. Nah, pas tumbuhan ini ditebang habis, terus diganti tanaman semusim, kayak gandum, ada periode waktu lahan itu kosong setelah panen. Air hujan yang jatuh pas lahan kosong itu nggak ada yang nyerap. Jadi dia meresap jauh ke bawah sampai kena lapisan garam. Proses inilah yang kemudian kayak mompa garam naik ke permukaan. Kenapa ini dibilang lebih sulit diatasi? Kok kedengarannya serem banget ya? Karena begitu vegetasi asli yang akarnya dalam itu hilang, proses pengangkatan garam ini jadi susah banget. Bahkan bisa dibilang hampir mustahil buat dibalikin atau diperbaiki total dalam skala besar. Buat ngembaliin vegetasi asli kan butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun ya. Sementara kerusakan gara-gara garam bisa terjadi relatif cepat.
Ini benar-benar warisan masalah yang rumit banget buat generasi sekarang dan nanti. Dan skala masalahnya, seberapa luas ancaman salinisasi ini? Jangan-jangan udah parah banget ya? Skalanya masif, gede banget. Diperkirakan luas area yang berpotensi kena dampak salinisasi di masa depan itu bisa sampai 6 kali lipat dari luas yang udah kena sekarang. 6 kali lipat. Iya, Sungai Murai Darling sendiri kondisinya makin memprihatinkan. Makin ke hilir, ke arah kota Adelaide, airnya makin asin. Bahkan di tahun-tahun kering, karena banyak banget air diambil buat irigasi di sepanjang alirannya, sungai ini bisa benar-benar kering sebelum sampai ke laut. Sebuah tragedi ekologis dan ekonomi yang nyata. Waduh, ngeri juga ya dengernya. Selain tanah dan air, ada lagi nggak isu lingkungan lain yang disorot di sumber kita? Ada. Bab 13 Collapse juga nyinggung soal hutan. Kalau dihitung per kapita, tutupan hutan Australia itu termasuk yang paling rendah loh di antara negara maju. Hutan alamnya terus nyusut. Terutama hutan-hutan tua, old growth forests, yang kaya biodiversitas dan penting banget secara ekologis itu. Kayaknya ada ironi ya dalam pengelolaan hutan ini, kalau nggak salah. Sangat ironis. Gini, Australia itu salah satu pengekspor utama keping kayu, wood chips. Itu kan produk mentah ya, nilainya relatif rendah. Sebagian besar dikirim ke Jepang buat bahan baku kertas. Nah, di saat yang sama, Australia malah impor lagi produk kayu jadi, termasuk kertas, perabotan, yang nilai ekonominya jauh lebih tinggi. Jadi mereka ekspor bahan mentah murah dari hutan alamnya, terus impor produk jadi yang mahal. Kebalik gitu. Aneh ya logikanya. Iya. Penebangan hutan tua, khususnya di Tasmania, itu sampai sekarang masih jadi isu lingkungan yang panas banget dan penuh konflik di sana. Oke. Jadi kita udah lihat nih gambaran yang, wah cukup kompleks ya. Tanah rapuh, nutrisi rendah, tapi garamnya banyak. Air nggak pasti, pengelolaannya rumit, spesies invasif ngerusak. Pola boom and bust bikin lahan rusak, salinisasi meluas. Ditambah lagi masalah pengelolaan hutan. Lengkap banget tantangannya. Ini bawa kita ke pertanyaan kunci sih. Terus gimana dong? Apa ada jalan keluar? Ada tanda-tanda perubahan atau harapan gitu nggak? Memang ada sih tanda-tanda harapan. Meskipun ya tantangannya tetap gede banget ya. Pertama, ada perubahan sikap yang mulai kelihatan, walau mungkin pelan. Kesadaran soal perlunya praktek yang lebih lestari itu makin tumbuh di kalangan petani dan masyarakat umum. Kedua, muncul inisiatif-inisiatif bagus dari bawah, dari masyarakat sendiri, bottom up, yang inovatif. Contoh keren itu Chalprom Station. Itu bekas peternakan domba raksasa, sekarang dibeli pemerintah, terus dikelola yayasan swasta, ngelibatin relawan lokal buat restorasi ekologi. Ada juga program Landcare yang populer banget, bantu ribuan kelompok petani nerapin praktek berkelanjutan. Ini nunjukin ada energi positif dari masyarakatnya sendiri. Kalau dari pemerintah gimana? Ada langkah-langkah juga? Pemerintah juga mulai gerak ya, meskipun kadang kebijakannya kontroversial atau dianggap kurang cepat. Ada upaya serius buat evaluasi ulang kebijakan pengelolaan air sama penggunaan lahan secara nasional. Yang paling mendasar, dan ini mungkin perubahan paling penting ya, mulai muncul perdebatan mendalam di Australia soal nilai-nilai inti mereka sendiri. Muncul pertanyaan kayak, sejauh mana sih identitas sebagai masyarakat pertanian ala Inggris itu masih relevan? Nilai-nilai mana yang perlu ditinjau ulang biar lebih pas sama realitas lingkungan Australia yang unik dan rapuh ini? Ini perdebatan yang penting banget menurut saya. Wah, itu pertanyaan mendasar banget ya. Betul. Ini bawa kita ke dilema-dilema modern yang susah banget. Contoh nih, industri kapas skala besar. Kapas kan ekspor penting ya setelah gandum. Tapi industri ini butuh air irigasi bersubsidi banyak banget dan menghasilkan polusi pestisida sama pupuk yang merusak sektor lain di hilir Murray Darling. Itu gimana coba nyari tengahnya? Contoh lain, emisi gas rumah kaca dari ternak, terutama metana dari sapi. Kalau Australia serius mau penuhi komitmen iklimnya, salah satu cara paling efektif, meskipun susah banget secara politik, yang ngurangin jumlah ternak secara signifikan. Ini pilihan-pilihan sulit yang lagi dihadapi mereka sekarang. Jadi kisah Australia ini benar-benar studi kasus yang kompleks banget ya. Kayak pelajaran juga. Negara maju, kaya, tapi berjuang keras sama warisan masalah lingkungan akibat kombinasi unik. Kondisi alamnya memang rapuh, sejarah kolonial bawa praktek yang nggak pas, nilai budaya impor yang mungkin perlu dikaji ulang, dan ya tantangan universal lah ya soal mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
Metafora menambang sumber daya terbarukan dari Jared Diamond itu rasanya pas banget buat nangkep inti masalahnya. Kenapa ini penting buat Anda simak? Karena cerita Australia ini pengingat kuat banget ya, betapa sejarah, budaya, kebijakan, sama lingkungan fisik itu saling terkait erat ngebentuk nasib sebuah masyarakat. Bahkan masyarakat modern dan kaya sekalipun. Ini bukan cuma cerita soal tempat jauh, tapi bisa jadi cermin buat tantangan yang mungkin dihadapi banyak tempat lain dalam skala yang beda-beda. Ini soal memahami konsekuensi jangka panjang dari pilihan-pilihan kita. Benar banget. Ini juga soal pergulatan abadi antara ngejar untung ekonomi jangka pendek versus keberlanjutan jangka panjang. Itu kan selalu jadi tarik-menarik ya. Dan juga antara mempertahankan identitas yang berakar pada tradisi sama kebutuhan mendesak buat adaptasi sama realitas lingkungan yang berubah. Atau yang baru kita pahami sepenuhnya sekarang. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu pertanyaan buat direnungkan sama-sama. Terinspirasi dari pergulatan Australia ini. Gini, ketika sebuah masyarakat berusaha nyiimbangin ekonomi, ngelindungi lingkungan uniknya, dan coba mendamaikan identitas budayanya yang mungkin asalnya dari tempat lain, sama lanskap fisik tempat dia hidup sekarang, nilai-nilai inti mana sih yang harus dipertahankan mati-matian demi adaptasi dan kelangsungan jangka panjang, dan nilai-nilai mana yang mungkin justru perlu direlakan, dilepasin, atau diubah secara fundamental? Ini pertanyaan besar ya, relevan gak cuma buat Australia, tapi mungkin juga buat kita semua. Coba Anda renungkan.